Salam radiasi untuk kita semua. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai patologi CT scan mengenai sistem respiratory. Seperti yang kita ketahui, jadi sistem pernapasan ini pada manusia adalah berfungsi untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Saluran pernapasan adalah bagian dari tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran udara selama proses dari pernapasan. Nah, berikut adalah anatomi dari saluran pernapasan. Kalau saya coba urutkan, saluran pernapasan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ada rongga hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Nah, pada patologi CT kali ini kita akan membahas fokus pada sistem saluran pernapasan pada rongga paru-paru saja. Nah, ini gambar anatomi dari sistem pernapasan. Ada pulmonary venule di sini, ada terminal bronchiole di sini, alveolar duct, oke di sini, ini alveoli, oke, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada cedera paru akut. Di sini ada DAD akut atau diffuse alveolar damage. Nah, ini akan kita bahas. Ini adalah kelainan-kelainan yang terjadi pada rongga dada atau pada paru. Kemudian ini tanda-tanda gejalanya. Ada consolidation, ground glass, opacity, crazy puffing, dan lain sebagainya. Kita akan bahas lebih mudah dari gambar saja untuk mudah menjelaskan gambar CT scan terkait dengan kasus-kasus yang terjadi. Oke, yang pertama kita masuk ke DAD di sini atau kerusakan alveolar diffuse ya. Nah, di sini DAD ini merupakan istilah histologis yang digunakan untuk menggambarkan perubahan spesifik yang terjadi pada struktur paru-paru selama cedera atau penyakit. Di sini paling sering DAD itu dijelaskan dalam hubungan dengan tahap awal sindrom gangguan pernapasan akut atau ARDS. Nah, pada gambar CT scan di sini terlihat ini gambaran aksial, transversal, ini gambaran koronal. Lihat ya, jelas sekali ini. Oke, gambar CT scan ini menunjukkan konsolidasi perifer dan basal dominan dengan lingkaran cahaya opasitas ground glass. Yang tunjukkanlah tanda panah. Oke. Nah, kalau di koronalnya di sini dapat dilihat. Oke. Ini adalah salah satu kelainan pada saluran pernapasan. Ini adalah kerusakan diffuse alveolar. Oke, yang selanjutnya ada acute fibrinous and organizing pneumonia. Ini adalah penyakit dengan pola histopatologi yang ditandai dengan adanya fibrin intraalveolar berupa bola-bola fibrin dan pneumonia pengorganisasian yang diwakili oleh polip myofibroblastik inflamasi namanya. Nah, di sini terdapat gambar potongan aksial dari rongga dada atau bagian paru-paru. Potongan aksial ini memperlihatkan area dependent paru-paru dan ground glass opacity dan penebalan septum anterior. Terdapat effusa pleura kecil juga pada panah ini, effusa pleura. Oke, ini terlihat sekali plek-pleknya di sini. Kemudian 3 bulan kemudian melakukan scanning lagi menunjukkan fibrosis interstitial yang ditandai dengan retikulasi, bronkiektasis traksi yang ditunjukkan panah di sini, dan ground glass opacity.
selanjutnya kasus selanjutnya ada akut eosinophilic pneumonia. Nah, di sini pneumonia eosinophilic akut ini atau AEP sini adalah gangguan langka yang ditandai dengan akumulasi cepat eosinofil di paru-paru atau eosinofilia paru. Eosinofil sendiri adalah sejenis sel darah putih dan merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Ini tanda-tandanya dapat dilihat pada gambar aksial di sini. Oke, jelas sekali ya. Ini penebalan septum, GGO, kemudian adanya radang paru, dilatasi bronkus juga terlihat di sini. Oke. Ini sangat jelas sekali kelainannya. Oke, kasus selanjutnya, patologi selanjutnya adalah pneumotorak. Nah, di sini merupakan adanya gas, seringkali ini berupa udara di ruang pleura. Ketika kumpulan gas ini terus membesar dengan mengakibatkan kompresi struktur di bagian mediastinum. Hal ini tentunya dapat mengancam jiwa dan dikenal sebagai tension pneumotorak. Oke, dapat dilihat ya. Oke, di sini. Biasanya hal ini terjadi kasus primernya apabila tidak ada penyakit paru yang mendasari, dia tiba-tiba ada pneumotorak aja seperti itu. Kemudian yang sekunderinya ada penyakit paru yang mendasari pneumotorak di sini. Oke. Nah, di sini terlihat ya. Oke, selanjutnya limfangitik karsinomatosis. Nah, di sini dapat dilihat di gambar ini. Yang gambar A ini diperhatikan ininya, pembuluhnya normal. Oke, kemudian yang nomor B ini limfagitik karsinomatosis. Oke. Di sini terlihat ini kecil-kecil lebih banyak, ini lebih besar-besar. Yang nomor C ini sarkoidosis namanya. Kemudian di sini pelebaran pembuluh darahnya besar sekali, terlihat. Ini limfomangioleuomatosis. Limfomangioleuomatosis. Nah, selanjutnya kita masuk ke limfangitik karsinomatosis. Di sini dapat kita lihat bersama suatu kondisi di mana beberapa karsinoma ini berkembang secara bersamaan. Jadi karsinoma limfangitik ini adalah istilah yang diberikan untuk penyebaran tumor melalui limfatik paru-paru dan paling sering terlihat sekunder akibat adenokarsinoma. Nah, ini terjadinya berkembangan secara bersamaan. Oke. Terlihat seperti ini paru-parunya. Oke, jelas sekali. Kemudian kita lanjutkan ke aspergillosis. Nah, di sini seperti tanda bulan sabit di sini. Kemudian cirinya trombosis arteri, infak, terjadinya pendarahan. Oke. Oke, penyakit infeksi yang disebabkan oleh jamur Aspergillus di sini penyakit infeksi ini umumnya mempengaruhi sistem pernapasan, namun juga dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya seperti kulit, mata, atau otak. Ini ya
ketika kita bikin 3D ya, seperti ini terjadi. Oke. Ini penyakit infeksi yang disebabkan oleh jamur Aspergillus. Oke, selanjutnya nodul paru atau adenokarsinoma. Di sini merupakan salah satu jenis kanker paru. Ini terjadi saat mutasi DNA biasanya, menyebabkan sel-sel tidak normal berlipat ganda dan tumor menjadi tumbuh. Ini dapat terlihat sekali jelas sekali, ada nodul dikelilingi oleh GGO. Oke, infeksi jamur juga di sini. Oke, ini ya kasusnya. Ini gambaran CT scan rongga dada atau paru aksial. Kemudian dilanjutkan dengan cryptogenic organizing pneumonia. Nah, di sini dapat terlihat infeksi jamur, inflamasi septum. Oke, di sini. Oke. Gambarnya seperti apa namanya? Pulau ya, yang seperti membentuk pulau dia di sini. Di rongga torak di sini, rongga dada di sini. CUP atau cryptogenic organizing pneumonia di sini adalah kondisi di mana paru-paru ini penyakit yang langka ya, yang mempengaruhi saluran udara kecil atau bronchiolus dan alveoli, kantong udara. Sebelumnya dikenal sebagai bronchiolitis obliteran idioplastik dengan pengorganisasian pneumonia BOOP. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hasil radiografnya terlihat seperti ada pulau di sini di rongga dadanya. Selanjutnya kita ke Langerhans histiocytosis atau sering kita sebut apa namanya histiocytosis sel Langerhans atau HSL. Di sini merupakan penyakit akibat proliferasi sel Langerhans yang terjadi di berbagai organ dari jaringan. Penyakit HSL ini memiliki manifestasi klinis yang bervariasi dari lesi tunggal hingga multisistem. Ini terlihat nodul paru, proliferasi sel, neoplastik atau non-neoplastik. Seperti donat ya di sini. Oke, bolong-bolong seperti ini. Oke. Nah, ini radiograf CT scan-nya, kelainannya dapat dilihat di sini. Oke. Terlihat jelas. Kemudian lanjutnya adanya apa namanya ini? Atelektasis paru-paru. Atelektasis ini adalah penyakit paru-paru di mana alveolus tidak terisi oleh udara. Kemudian atelektasis merupakan salah satu penyebab paru-paru kolaps atau kempis dan tidak bisa mengembang. Ini gambarnya seperti apa namanya? Komet ya, core komet. Oke. Nah, di sini dapat dilihat di sini. Oke, ini radiografnya pada potongan aksial. Selanjutnya ada kanker sel paru atau sering disebut cell lung cancer. Ini apa namanya? Agresif bentuknya, berbeda dengan yang tadi, dia apa namanya jinak. Kanker paru yang biasanya menyebabkan penyebaran kanker yang cepat ke bagian tubuh lainnya melalui dari aliran darah. Penyakit ini biasanya didiagnosis pada stadium lanjut dengan penanganan biasanya ditentukan dalam bentuk kemoterapi tindak lanjutnya. Ini makanya
bentuknya agresif atau keganasan. Terlihat di nodul atau massa paru soliter. Oke. Tepi spiculated dan tidak teratur dan distorsi pembuluh darah di sekitarnya. Oke. Jelas sekali. Kanker sel parunya di sini terlihat. Nah, selanjutnya sarkoidosis. Sarkoidosis di sini adalah penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel-sel tubuh yang mengalami peradangan. Oke, ini ya. Terlihat nodul parenkim dan interstisial. Kemudian selanjutnya ada pulmonary alveolar proteinosis. Nah, ini gangguan paru-paru langka yang ditandai dengan akumulasi abnormal senyawa lipoprotein yang diturunkan dari surfaktan di dalam alveoli paru-paru. Oke, seperti tembok dinding ya di sini paru-parunya. Oke, seperti gambar yang A di sini. Oke. Ini terlihat septa interlobularnya menebal, kemudian GGO yang tersebar di sini. Kemudian temuan non-spesifik. PAP atau proteinosis alveolar paru adalah kondisi paru yang jarang terjadi. Kondisi ini terjadi ketika surfaktan menumpuk di paru-paru dan menyumbat kantong udara atau alveoli. Makanya terjadi seperti ini. Apa namanya? Penebalan di sini seperti dinding tembok batu. Selanjutnya fibrosis masif dan TB paru aktif. Sudah jelas sekali terlihat kelainannya di sini. Fibrosis masif di sini ditandai dengan perkembangan massa besar dari fibrosis padat. Biasanya di zona paru-paru bagian atas dapat mempersulit silikosis. Sedangkan untuk tuberkulosis aktif atau TB aktif ini merupakan suatu kondisi di mana Mycobacterium tuberculosis menyebabkan infeksi. Biasanya terjadi di paru-paru meskipun banyak sistem dapat terlibat di situ. Ini jelas sekali TB-nya terlihat. Oke. Oke ya di sini. Kelainan-kelainannya. Nah, kemudian ada bronkiektasis. Di mana bronkiektasis ini kondisi ketika saluran udara paru-paru rusak sehingga sulit membersihkan lendir. Oke, sini ya. Bronkiektasis ini dapat terjadi akibat infeksi atau kondisi medis seperti pneumonia atau fibrosis kistik. Kemudian maka dari itu terjadi lendir menumpuk dan melahirkan bakteri yang menyebabkan seringnya infeksi. Terlihat seperti signatoring. Kemudian fibrosis kistik, jalan napasnya melebar di sini. Nah, kemudian di sini ada aspiration pneumonitis atau viral bronchiolitis. Ciri-cirinya ini dapat terlihat seperti cabang pohon dengan tunas. Di sini biasanya terjadinya infeksi Mycobacterium avium. Oke, ini kondisi parunya di radiograf CT scan-nya seperti cabang pohon dan tunas. Oke. Kesekian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada yang belum dipahami dapat dilanjutkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Salam radiasi.